Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Sebelum saya mulai, alhamdulillah para sahabat semua, di malam yang penuh berkah. Jadi malam Jumat itu dikenal malam hohohihe, tapi sebenarnya itu salah kaprah ya. Karena yang dimaksud hadis Nabi itu adalah mandi di Jumat pagi atau malam Jumatnya. Jadi kalimatnya adalah mandi, bukan dikonotasikan hohohihe. Kalau dikonotasikan marjum, maka kasihan banyak sekali jutaan jomblo dan jutaan duda dan jutaan janda. Tidak, bukan itu. Maka sunnah Nabi itu bukan hohohihe di malam Jumat, para sahabat, dan itu jangan diteruskan karena itu saya lihat di medsos juga banyak. Ingat, malam Jumat itu sebenarnya hanya sama sekali bukan dari syariat yang tepat ya, karena itu hanya candaan belaka. Kekuatan hukumnya juga tidak kuat. Jadi kalau maljum dikonotasikan hubungan biologis itu sangat sekali kurang tepat. Baik, para sahabat, yang jelas dari para anggota atau praktisi JRA malam Jumat ini biasanya memang para saharoh, para dukun-dukun ini sedang ritual. Maka kita harus semakin kuat zikirnya, kuat ingatannya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada makhluknya, baik itu dari saharoh, dari setan, dari jin, atau dari mara bahaya apapun. Tapi yang kita ingat-ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan Allah, terkadang sulit untuk tidur, padahal dia sebenarnya harus tidur. Bahkan begadang itu sangat tidak dianjurkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu terkenal beliau itu tidurnya adalah tidurnya agak sore, tidak seperti kita yang kadang membahas nggak jelas ya. Jadi Nabi itu tidurnya awal, bahkan Nabi itu tidurnya setelah tidur awal itu Nabi bangun baru menginjak subuh, bangun sampai menginjak subuh. Jadi kira-kira Rasulullah itu tidurnya jam 12 bangun sampai subuh, sebelum subuh baru tidur. Jadi istilahnya cuma 4 atau 3 jam saja tidur. Masya Allah. Nah, sebelum saya jelaskan bahwa memang Nabi itu tidur tidak begadang seperti kita ini. Sebenarnya jam 12, apalagi sampai jam 12 cari konten-konten guru setan atau guru dukun atau apa, sama sekali tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidur ya seperti manusia biasa. Dia tidur. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena tagni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yamanu awal al-lail. Rasulullah itu beliau itu yanamu awal al-lail. Jadi tidur di awal malam. Wa yuhyi akhirahu, dan beliau itu menghidupkan akhir-akhir dari malam, yaitu di akhir waktu sahur. Baik para sahabat, sebelum saya cantumkan atau saya sharekan sedikit amalan supaya bisa tidur, dan perlu diketahui orang nggak bisa tidur itu macam-macam ya. Pertama biasanya sebab hutangnya banyak, dia kepikiran akhirnya nggak bisa tidur.
Yang kedua ya memang ada keinginan yang belum tercapai, kurangnya tawakal kepada Allah sehingga dipikir, akhirnya dari beban pikiran itu membuat gelisah. Atau yang selanjutnya dendam, jengkel, kepikiran dengan omongan orang, maka orang tersebut memungkinkan orang tersebut sulit tidur, dan tentu hal ini adalah karena kesalahan dia sendiri ya. Orang nggak bisa tidur itu yang ketiga, sekali lagi dia tidak memaafkan orang lain. Jadi ada omongan orang dipikir, akhirnya akhirnya dia nggak bisa tidur. Nah, salah satu tips itu supaya kita itu bisa tidur adalah dan bisa bermimpi dengan Nabi. Itu salah satu tips yang disampaikan Habib Zainal Abidin Al-Jifri, itu memaafkan kesalahan orang yang asa ilaik, yang berbuat salah kepada kita siapapun, baik di medsos, di YouTube, kalian dicaci maki, dicemooh dan sebagian, kalian harus tetap memaafkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan itu, sebagaimana berkata Allah Subhanahu, firman Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, islah, maka pahalanya Allah sendiri yang akan memberi pahala kepadanya. Adapun apa saja adab-adab kita tidur itu, jadi perlu diketahui para sahabat ya, supaya kita tahu minimal bagaimana sih Nabi itu. Kalau kita nanti tahu adabnya etika tidur, sungguh sekali sama sekali kita atau teman-teman kita di sekitar kita yang ngaku orang Islam sekalipun, subhanallah, kadang tidak melaksanakan ini. Karena banyak sekali ternyata sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan ketika tidur. Adab-adabnya. Baik, apa saja adab-adabnya? Yang pertama, berwudu sebelum tidur. Itu sunnah Nabi, karena itu Nabi perintah Nabi seperti itu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis mauquf, Rasulullah mengatakan, idza namal abdu ala thaharatin rufi'a ruhu ila arsy. Jadi kalau dia mau berwudu, ruhnya bisa ke arsy dan dia dalam keadaan bersujud, ruhnya. Jadi itu salah satu hadis. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi masalah ruh ini saya tidak berpanjang lebar, yang jelas hadisnya berbunyi seperti itu, bahwa jiwa kita akan tenang lah, bersujud di atas Allah. Beda dengan ketika kita tidur dalam keadaan junub, malam Jumat junub nggak mandi, itu dia ruhnya nggak akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wa makana junuban lam yu'dzana laha fi sujud. Jadi orang yang junub ketika mau tidur, dia junub dulu malam Jumat, kalau dikonotasikan negatif ya, berhubungan suami istri, maka dia tidur, maka ruhnya nggak bisa sujud, tidak diizini sujud di ars. Ya, itu para sahabat. Jadi kalau kita sering menggiring opini bahwa malam Jumat itu diidentikan dengan hubungan suami istri, ya tentu ini menyelisih banyak hadis ya. Bahwa orang kan nggak mungkin orang berhubungan hohonya langsung mandi setelah itu kan nggak. Sedangkan di hadis itu sendiri diterangkan bahwa orang kalau mandi dalam keadaan junub itu lam yu'dzan laha fis sujud. Ketika ars naik, ruhnya ke ars, tidak diizini sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adabnya adalah menghadap kiblat. Jadi seperti orang mati, tidurnya kepalanya di sebelah utara menghadap kiblat. Kemudian menghadap kiblat saja tidak cukup, harus ala siqatil aiman, kata Rasulullah SAW. Jadi hendaknya dengan ala siqatil aiman, sebelah kanan. Kemudian bertobat dari seluruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena dikhawatirkan dalam kalian malam ini adalah malam terakhir kalian. Maka sebelum tidur hendaknya kalian bertobat kepada Allah. Selanjutnya yang keempat, harus ada niat sebelum niat bangun sebelum fajar, sebelum subuh harus ada niat supaya dapat melaksanakan sholat tahajud. Dan tidak boleh, kenapa kamu tidur hanya sekedar saya capek tidur, enggak. Tapi sebelum tidur harus ada niat untuk melakukan sholat tahajud atau sholat subuh. Kalau enggak ada niat, nah ini maksiat. Yang keenam, sebelum tidur kita disunahkan sholat witir. Kalau saya anjurkan sholat hajat para sahabat. Kan tadi kalian nggak bisa tidur karena banyak utang tuh. Sholat 2 rakaat, sholat hajat, jangan tidur dulu sebelum sholat 2 rakaat itu, kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Ya, kalau Nabi minimal 11 rakaat, tapi kalau kita kalau ingin istiqomah 5 dah juga cukup. Walaupun itu sama sekali kalau tidak mencerminkan Nabi. Nabi itu minimal semalam itu 11 kali. Yang ketujuh yaitu tidurnya permulaan bersahabat. Jadi jangan lebih jam 10 atau 11. Itu sebaiknya seperti itu. Baik kalian jomblo maupun sudah menikah. Kecuali ada udzur rapat atau apa. Yang selanjutnya yaitu diusahakan mematikan api. Jadi kalau ada obor dimatikan. Kemudian yang ke-9 yaitu tempat-tempat itu ditutup para sahabat. Tempat ditutup kayak masjikom, gelas itu ditutup. Khawatirnya nanti kalau kalian kelupaan di situ ada saudaramu, peliharaanmu yaitu cicak-cicak di dinding, dia menelurkan sebuah telek, kemudian kamu minum pagi-pagi haus, nah itu berarti kamu keracunan yang namanya telek cecek. Nah, dikhawatirkan kan seperti itu. Dan itu sunnah Nabi. Dan jadi setiap yang saya sampaikan ini sebenarnya ada hadisnya, sengaja tidak saya baca untuk menyingkat waktu. Yang selanjutnya mematikan lampu. Kalau bisa lampunya dimatikan. Nah, kalau bisa dimatikan, hormon melatonin itu insya Allah bisa memproduksi, banyaklah manfaatnya. Intinya kalau tadi lampu nyapi, kalau sekarang lampu juga kalau bisa dimatikan. Yang 11 mengunci pintu, kemudian merapikan tempat tidur. Jadi sebelum tempat tidur harus diusap-usap pakai telunjuk jari. Telunjuk jari itu Nabi, dan hadisnya panjang sebenarnya. Idza awa ahadukum ila firasihi, yang intinya Nabi itu menyuruh kita sebelum tidur baju kita itu kibas-kibaskan. Dan perlu diketahui kenapa sering saya sampaikan, kalau ada orang terkena indikasi sihir, maka wajib tidurnya itu dicuci alasnya, karena kepalanya, punggungnya pasti berat, dia akan panas. Terutama para anggota pelatihan yang ikut kita, yang punya PR 11 hari, itu pasti di kepala belakang atau punggungnya itu panas. Nah itu wajib alas dari tempat tidurnya dicuci. Dan ketika mau tidur harus dikebas-kebasi, dikibas-kibas pakai baju atau pakai surban, pakai apa, pakaian jangan pakai celana dalam lah, dikibas-kibasin, dibacakan Al-Falaq An-Nas seperti itu. Yang ke-13 yaitu menutup aurat. Jadi kalau bisa walaupun tidur sendiri itu menutup aurat. Ini terutama para wanita ini ya, kalau tidur ya suka buka-bukaan, kalau bisa ya walaupun sendirian dibuka aurat, terutama ibu-ibu hamil ya. Ibu-ibu hamil katanya nggak pakai ini, nggak pakai itu, bukan untuk menyapi suami, tapi memang untuk supaya tidak dilihat oleh jin dan para malaikat. Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang aurat, bagaimana kalau aurat kita terlihat sesama lelaki? Kata Nabi, ini stata'ta
Allah yaroha ahadun fala yaroha. Kalau bisa kamu nggak melihat pusar dan punggulnya temanmu, ya nggak usah lihat. Kemudian sahabat bertanya, qultu aroita idza kana ahaduna khalian. Ya Rasulullah, kalau kita sepi bagaimana kita tidur sendirian? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dawuh, Allahu ahaqqu ayustahya minan nas. Allah lebih berhak kamu malui daripada Allah. Daripada manusia. Jadi Allah harus lebih malu kepada Allah kalian ini daripada kepada manusia. Artinya ketika tidur hendaknya kita memakai busana. Seperti itu. Yang ke-14, kalian hendaknya kita ini kalau mau tidur pakai wasiat. Jarang kali ini usia yang terakhir. Ya tobatlah yang baik, yang ini yang pernah melakukan dosa baik kepada Allah dan kepada Rasul, kepada manusia, kepada suaminya, kepada istrinya. Pernah ya, jangan diulangi lah. Jangan diulangi, bertobat kepada Allah dan menulis wasiat. Jadi seandainya saya mati malam ini, saya menulis wasiat, saya tulis di samping sebelah saya, barangkali kita meninggal. Dan perlu diketahui orang yang punya hutang ya lebih dari 4 dirham, kalau dikurskan sekarang adalah 1.200.000-an lah. Itu kalau kalian punya hutang lebih dari 1.200.000 hendaknya ditulis, karena kata Rasulullah SAW, fa inni la usalli alaman lahu dainun arba'ata darahim. Jadi Rasulullah itu tidak mensolati orang yang punya hutang 4 dirham. Jadi kalau sekarang setara dengan 1.200.000 lah, kira-kira seperti itu, kurang lebihnya saja. Maka kalau punya hutang ditulis di samping kita. Dan wasiat, misalkan kalian wasiat untuk tanahmu diwakafkan, wasiat untuk bla bla bla, wasiat yang berhubungan dengan akhirat tentunya ya, dan juga dengan hubungan hak adami. Kamu pernah minjem orang, pernah mengambil barang orang, tulis. Kenapa? Karena barangkali malam ini adalah malam terakhir kalian menghembuskan napas. Yang ke-15 yaitu kalau tidur sama sesama teman, baik yang perempuan atau laki-laki, tidak boleh berdekatan. Ya, sangat tidak dianjurkan berdekatan. Kemudian yang ke-16, kalau tidur hendaknya meletakkan tangan kanan di pipi sebelah kanan begini. Kemudian niatkan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai pengingat bahwa kita ini mau ke liang lahat. Dan di kitab Mirqatul Mafatih banyak ya fungsinya. Kenapa ditaruh di sini saya tidak menyebutkan, pokoknya sunnahnya seperti itu. Hadisnya panjang sebenarnya. Kemudian yang ke-17, hendaknya berzikir sampai tertidur. Saya ulangi kalimat saya, berzikir sampai tidur. Kita mengira bahwa anjuran agama itu kalau tidur baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Selesai, tidur. Padahal tidak seperti itu. Itu tidak dianjurkan seperti itu. Kita masih salah kaprah memahami doa. Padahal Rasulullah itu doanya banyak. Saya catat di sini doa Nabi itu ada 11. Termasuk baca surat Az-Zumar dan seterusnya, nanti terangkan. Jadi zikir sampai tertidur. Nah, jadi disampaikan Nabi, fa in dzakarallaha azza wa jalla hatta taghlibu ainuhu taradal malaikatu asyaitan wa bata yakluhu. Jika hamba itu berzikir kepada Allah sampai dia itu tertidur, maka malaikat akan menyingkirkan setan. Jadi yang melindungi kita malam Jumat, kalau misalkan kalian peruqyah, kalian ini mungkin ada ketika kalian menangani orang, si dukun itu bisa membaca reduksi energi yang nempel di tanganmu, atau dia mengenalmu, si jin pun juga mengenal arwatmu, karena perbentenganmu lemah, kamu gampang kena vibrasi, akhirnya dia mengetahui rumahmu, dan nanti bisa disantet jarak jauh, tentu memakai elemen angin seperti foto, nanti kamu akan dadanya sesak atau gatal-gatal.
Nah itu kenapa? Karena bukan kesalahan ru'yahnya, tapi kesalahan kalian ketika kita terjun ke dunia ruqyah, kita tidak mengimbangkan dengan zikir. Ya, jadi ini salah satu benteng yang kokoh itu adalah berzikir sampai tidur. Jadi insya Allah kalau zikirnya sampai tidur itu torodal malaikah asyaitana. Malaikat itu menyingkirkan para setan, para jin-jin yang mau menyerang kita, maka malaikat akan menolaknya. Jadi secara otomatis, tapi bukan berarti disebut malaikat ini khodam malaikat, bukan. Nggak bisa. Jadi malaikat ya malaikat, nggak bisa disebut khodam. Kalau dalam ilmu itu ada khodam ulia, khodam sufla, itu jin, bukan malaikat. Karena malaikat tidak bisa diperintah. Wabata yaklu'uhu, dan insya Allah wabata dia semalaman itu yaklauhu, malaikat itu akan menjaganya insyaallah. Jadi kita punya bodyguard malaikat, tapi bukan berarti terus disebut khodam begitu para sahabat. Yang ke-18 hendaknya bersiwak, dan yang banyak ya, saya yang penting-penting saja ya. Tidak tengkurap, kemudian tidak terlalu lama tidurnya, yaitu kira-kira seperti Nabi, hanya 3 hingga 4 jam tidurnya, dan tidur sendirian. Nah ini jangan kalian, kita ini sok pemberani tidur sendirian, padahal itu hukumnya makruh. Saya ulangi, kita tidur sendirian itu hukumnya makruh. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha anil wahdah. Rasulullah itu melarang berdiam sendiri, artinya tidur sendirian. Apa yang dimaksud ayyabitar rajulu wahdahu aw yusafira wahdah, yaitu seseorang tidur sendirian di dalam rumah atau dia berpergian sendiri. Jadi jangan kira yang kita asumsikan kita ini dia pemberani loh, tidur sendirian, wanita sendirian, wah luar biasa wanita, karir wanita hebat, padahal itu makruh, hukumnya makruh. Bepergian sendirian apalagi wanita, nah itu haram. La tusafir mar'ah illa wa ma'hal mahram. Kalau laki-laki ya enggak makruh. Nah, makanya harus ada teman supaya nanti kalau ada apa-apa kita ada yang nolong. Kemudian para sahabat banyak sekali lah membaca doa Nabi. Dan doa Nabi yang dimaksud banyaklah. Bismika Rabbi wada'tu jambi, satu. Yang kedua doa Nabi Allahumma qini adzabaka yaumil ba'ats ila akhirih. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim wa kalimatit tamatil min syarri ma anta akhidun bi nasiyatih. 4. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ila akhirih. Kemudian ada Allahumma amni'ni bisam'i wa basari waj'alhu mal warith. Yang ke-7 adalah alhamdulillahil kafi subhanal a'la hasbi Allahu wa kafa masyaallahu qadha ila akhirih. Itu yang ke-8. Yang ke-9 yaitu membaca Allahu rabbi wa rabbikum ma min dhabatin wa akhiru minasyatiha. Yang ke-9 ada yang ke-10 banyak. Yang ke-10 membaca surat-surat para sahabat. Itu hanya doa, itu belum baca surat. Saya ulangi, itu belum baca surat. Adapun yang dibaca Nabi ketika mau tidur, Rasulullah SAW membaca surat Al-Isra, surat Az-Zumar. Ini di kitab Adhkar juga ada masyhur ini. Surat Tabarak, surat Sajdah, akhir Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Masya Allah, luar biasa. Jadi berzikir sampai taghlibuhun naum. Maka dari itu di sini akan saya langsung saja bagi panjenengan semua yang nggak bisa tidur, ya alangkah baiknya meniru Nabi, yaitu berzikir sampai tertidur. Salah satunya adalah zikir. Insya Allah ini mustajab bagi kalian yang nggak bisa tidur, baca doa ini, yaitu doa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat Khalid bin Walid. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Khalid, ketika Khalid bin Walid mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa beliau itu tidak bisa tidur di malam hari, maka Rasulullah
mengajarkan satu doa, Allahumma gharatin nujum wa hadha'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum la ya hayyu ya qayyum ahdini laili wa annim aini. Itu hadis dari Ibnu Sunni, di kitab Adhkar juga ada. Itu amalan yang pertama. Saya kasih dua amalan yang kedua, yaitu kalau kalian nggak bisa tidur, baca doa ini. Insyaallah kita akan tulis nanti, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlallat wa rabbul aradhin wa ma aqallat wa rabbal syayatin wa ma adlallat kulli jaran min syarri khalqi kullihim jami'a ayyafrutu alayya ahadun minhum au ayyabghi alayya azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha illa anta. Rawahu Tirmidzi. Dua ayat, ya, dua doa. Yang selanjutnya doa yaitu dengan cara membaca surat ayat kursi, kemudian membaca doa, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asyan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri syai' qul innal amra kulluhu fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim waliyabtali Allahu ma fi sudurikum walimakhissa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Al-Isra ayat 154. Jadi baca ayat kursi satu kali, setelah itu baca itu, ya, tiga amalan inilah insya Allah dengan izin Allah kalian yang susah tidur, tentu sebelum membaca doa ini membaca sunnah-sunnah Nabi. Az-Zumar baca ini insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa tidurnya, dan kalau meninggal keadaan malam ini kita dicatat sebagai mati dalam keadaan husnul khatimah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya jazakan dengan kalimat ajastukum. Al-Fatihah. Ya baik para sahabat, sebelumnya saya mohon maaf jika panjenengan semua ada yang WA saya sudah beberapa ini tidak saya buka karena juga HP-nya itu kabelnya hilang. Kalau nyala itu bukan nyala online ya. Jadi sehingga saya hanya bisa baca yang online yang di YouTube saya saja, sedangkan yang di WA saya yang ribuan itu saya mohon maaf belum bisa baca. Maka sebelum saya tutup, saya mempersilahkan panjenengan kalau mau curhat, mau tanya, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya memang ilmu saya terbatas, jadi saya mohon maaf. Karena sudah malam, saya beri waktu 5 menit ya. Monggo ada yang mau nanya atau tidak. Yang sekedar apa ya, ngobrol-ngobrol. Insya Allah Silatnas JRA itu diselenggarakan di Lampung sebelum Muktamar NU ke-34 di Lampung. Jadi kalau kayaknya Muktamar itu di pesisir barat, kalau di JRA itu Silatnasnya di Lampung Tengah. Insya Allah kemarin agendanya PW Lampung ada kampung Silatnas. Para sahabat yang belum punya dana silahkan nabung ya. Nabung sehari 10.000 insya Allah ketika Desember sudah bisa nabung. Jadi nggak ada alasan untuk kita ini karena biaya. Insya Allah kalau ada niat, Allah ada jalan, Allah kasih jalan. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Ada yang bertanya atau sekedar menyapa?
Oke, di sini ada Asrofin Said ku sendiri tanglet pun dikir sakron tapi kok tasik kenging santet niku pripun solusinipun. Nah, jadi bukan ibarat pedang, bukan nyalahkan pedangnya kenapa kamu tetap ketembak, karena padahal kamu sudah punya anti peluru, kan begitu. Nah, lihat dulu dong anti pelurumu itu seperti apa. Jadi kalau orang kena santet itu karena portalnya terbuka ya, bukan karena zikirnya. Makanya di JRA itu tahsinat itu ada 2, sampai lihat di buku halaman 29. Jadi kita itu banyak itu peruqyah yang masih bertawakal kepada wiridan, bertawakal kepada wirid. Padahal tahsinat di JRA itu ada 2, tahsinat fi'liyah, tahsinat aqwaliyah. Jadi sedangkan dzikir sakron itu termasuk tahsinat aqwaliyah. Jadi termasuk berbentengan menggunakan wirid. Ada juga menggunakan qalbiyah, tahsinat qalbiyah, dan itu lebih ampuh sebenarnya, yaitu tidak boleh melakukan sampah marah, sedih, takut, ghaflah. Itu jangan dilakukan. Kalau dilakukan ya walaupun dibaca dzikir sakron sehari 700 kali ya tetap santet. Begitu para sahabat. Jadi perbentengan itu harus 3 jalur. Perbentengan secara fi'liyah, yaitu kita berperilaku baik. Artinya berperilaku baik itu enggak sombong, enggak riya. Secara fi'li juga kita ya biasa aja dengan atraksi. Kalau ngeruyah jangan sok-sokan kayak bisa menjadi penakluk setan dan lain sebagainya, enggak. Yang kedua jadi tahsinat qalbiyah, jadi harus punya marah, sedih, takut, ghaflah. Kemudian baru tahsinat aqwaliyah, jadi pakai dzikir-dzikir. Itu penyebabnya kenapa sakron kamu baca sakron tetap kesandet, karena alasannya ketika membaca kamu masih berbentengan. Oke, secara akwal kamu ada benteng, tapi secara hati kamu nggak punya benteng, jadi tetap jebol. Makanya pintunya harus ditutup dua-duanya. Secara fi'liyah harus kamu bersihkan niat untuk pengen mengembalikan 300.000 misalkan, harus hilang. Kemudian juga akwaliyahmu harus sering dzikir. Kemudian qalbiyahmu harus menutup sampah-sampahnya itu. Dan saya harus berhati-hati katakan 80% praktisi JRA itu adalah pasien. Mohon maaf saya harus katakan ini karena memang bahkan saya sendiri pun pasien. Saya dari kecil sudah semulai saya beranjak usia khidmahkan diri, saya ini pasien di hadapan Al-Quran. Saya bukan beruqyah. Itu ada lagi enggak solusinya ya ditutup ya, tadi ya ditutup dari mulai qauliyah, fi'liyah, ahwaliyah, qalbiyah. Saya boleh ikut silaras Gus lah, ini siapa ini guru PAI MI An-Nur ini enggak jelas saya karena gangguan gaib bukan Gus beberapa. Linglung itu para sahabat, kalau linglung bagaimana? Nah, yang pertama terkait tarik sukma ini agak nggak mudah ya. Jadi yang saya lihat memang teman-teman itu gayane sok-sokan kayak narik sukma, tapi ternyata jin yang ditarik. Atau itu cuma sugesti. Ada yang seperti itu, ada yang asli, memang asli, ada yang bisa. Tapi sebagian saya lihat memang orang-orang narik sukma itu cuma sugesti, dan ada pula yang narik sukma itu yang ditarik itu jin yang tadi belum keluar, itu ngomong beda suaranya, padahal pasti posisi di situ. Jadi untuk orang linglung itu harus direhabilitasi ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, kalau sudah sampai kena saraf nggak cukup ruqyah. Maka saya ditanya, ruqyah itu yang baik sekali atau terus berkesinambungan? Saya jawab, ya seperti minum obat, semakin kamu sering minum, insya Allah semakin agak sembuh, asal nggak overdosis. Ruqyah juga sama, insya Allah dengan istiqomah kamu ruqyah,
Allah akan memberi kesembuhan. Dan harus yakin, semakin yakin pada firman Nabi, sabda Nabi, malam yastashfi fil Quran fala syafahullah. Ada yang menyebut fala syifa'alahu. Itu ya, jadi istiqomah. Jadi kalau yang linglung itu harus direhabilitasi kira-kira 1 hingga 2 bulan. Ya dimandiin, dicukur, kemudian herbalnya ya Lah kalau kamu swab ya nggak ketarik dia linglung. Kamu ruqyah swab itu kan untuk orang-orang normal. Apalagi tari sukma percuma, orang-orang linglung kamu mediasi ya percuma, nggak ngefek gitu. Apa kok betul ya? Ya betul, saya berani taruhan, ya, kalau boleh taruhan istilahnya. Ada orang yang gengleng ya, linglung, dimediumisasi. Istilahnya kalau diperbolehkan dalam Islam itu taruhan, saya taruhan nyawa saya. Kalau sembuh, nyawa saya taruhannya. Nggak akan sembuh, percuma. Ya itu Pak Sunan, ya wallah alam. YouTube Al-Quran Syifa ini siapa ini? Gus mau solusi sakit asam urat kaki ke bawah persendian itu persendian, umurnya pasien sudah 70 lebih tahun. Jadi begini para sahabat ya, kalau kamu ruqyah orang jangan tergesa-gesa kamu seolah-olah kamu itu terapis yang unggul. Ya, jangan seperti itu bukan adabnya seorang peruqyah. Kamu justru ketika ada orang sakit, kamu datangi dia, kamu minta doa kepada dia, karena dia ini orang yang sakit, mustajab doanya, apalagi dia kena santet. Jadi orang kalau kena santet itu dia itu madlum, didolimi, maka kamu minta doa dia. Kalau hutangmu banyak, minta doa dia biar hutang saya lunas. Bukan kok kamu nyindir dia biar ngelunasi hutangmu, ndak. Nah, minimal begitu. Jadi kalau asam urat seperti mana di buku ya, pakai nanas itu ya seperti di buku. Ini mah coba dibuka buku lagi lah, ini halaman 17 atau 18 YouTube Al-Quran Syifa. Ya itu sudah ada pakai nanas itu loh, bisa juga. Udah sekarang saya mau apa ini? Assalamualaikum, saya mau bertanya, ada yang suka sama saya terus beliau mendukungkan saya supaya dia suka sama saya. Gampang ya, si teteh atau si mbak tadi, kalau memang betul dia mendukungkan kemudian sihirnya sudah masuk itu, kalau itu kan maksudnya tiwalah mahabbah kan, pelet. Bisa lewat foto, bisa lewat caranya gampang. Jadi tandanya kalau dia sudah masuk itu di kepalamu pusing, terutama di mata sebelah ini agak kayak ada ikatan di sini. Terus kemudian kamu ketika tidur linglung, pengen nyebut suaranya si anu aja, terilusi. Jadi memang sihir itu kayak terilusi memang. Yukhayyalu annahu yaf'al wa lam yaf'al syai'an. Itu Nabi. Jadi kalau kemudian kepalamu berat ya, terus tulang ekor panas, ya itu sudah mulai masuk. Ya, solusinya bagaimana? Gampang pokoknya ya. Pokoknya pakai al-falakana sudah cukup, pegang tempat yang sakit, baca hamdalah, sholawat Ibrahimiyah. Ya Allah, jika ada pelet-pelet atau ada sihir yang masuk ke kepala saya, ke tubuh saya, keluarkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad annas. Tawapuk aja pak lalu tarik begini, keluarkan yang mulut begini. Nggak harus muntah, tapi nanti kalau kesurupan bagaimana? Nah, itu ya resiko ditanggung penumpang. Ya enggak usah khawatir. Yang jelas kalau mau berubah dengan Quran harus yakin Quran. Wong dukun aja percaya santetnya mematikan, masa kamu nggak percaya Al-Quran Syifa? Kan begitu. Masa orang Islam kalah keyakinannya dengan dukun yang dia menuhankan setan sedangkan kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita lebih takut, kan ya lucu juga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Waduh, baik. Sebentar ini satu kali. Padepokan BS. Assalamualaikum. Pripun caranipun nutup mata batin? Gampang. Tergantung itu ritualmu dulu bagaimana membukanya, baru bisa nutup. Ya, sudah 3 ya. Besok-besok aja. Nanti saya jelaskan. Itu dicari sendiri di YouTube saya sudah ada itu. Cara menutup portal gaib anak yang indigo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.